Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2, kelas 10 MIPA 4 SMA Negeri 28 Kabupaten Tangerang, akan membahas materi atmosfer dalam podcast geografi. Sebelum memulai pembahasan, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Amanda Zahra Ramadhani, dan rekan-rekan saya ada Yusnia dan Nadia Rohadatul Aisi yang akan bersama kita untuk membahas materi mengenai pengaruh iklim dan cuaca ekstrim di Indonesia. Tetapi sebelum itu, sebelum kita bahas lebih lanjut, teman-teman ada yang tahu nggak apa itu perubahan iklim dan cuaca ekstrim? Kalau belum tahu, rekan saya akan mencoba menjelaskan agar teman-teman bisa lebih memahaminya. Silakan. Oke, saya Nadia akan membantu menyelesaikan apa itu perubahan iklim dan cuaca ekstrim. Jadi perubahan iklim adalah perubahan yang terjadi secara signifikasi mengenai pola cuaca yang dihitung berdasarkan angka statis dalam rentang waktu hingga ratusan tahun lamanya. Sedangkan cuaca ekstrim adalah suatu kondisi di mana salah satu atau beberapa indikator cuaca mengalami perubahan ekstrim, misalnya perubahan ekstrim suhu udara atau perubahan ekstrim curah hujan. Kurang lebihnya seperti itu penjelasannya. Nah, sekarang teman-teman jadi udah tahu kan penjelasannya seperti apa, tetapi berbicara tentang curah hujan, bagaimana sih curah hujan bisa terjadi atau faktornya? Bisa tolong dijelaskan? Silahkan. Baik, saya Yusnia akan coba menjelaskannya. Jadi diketahui fenomena La Nina sebagai faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan curah hujan. Selain La Nina, ada faktor lain yang menyebabkan terjadinya peningkatan curah hujan berintensitas tinggi di Indonesia, yaitu faktor regional, faktor lokal, dan faktor dinamika atmosfer yang juga berpengaruh terhadap pertumbuhan awan hujan di Indonesia. Begitu penjelasan yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih Yusnia sudah bantu menjelaskannya kepada teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan utama, yaitu mengenai perubahan iklim yang mengakibatkan cuaca ekstrim, di mana cuaca ekstrim ini bisa sangat berpengaruh pada sejumlah wilayah di Indonesia. Izin, saya ingin bertanya kembali mengenai apa saja penyebab terjadinya cuaca ekstrim di Indonesia dan wilayah mana saja yang mengalami kejadian tersebut. Apakah ada yang ingin membantu menjawab? Silakan. Saya akan menjawab pertanyaan mengenai penyebab terjadinya cuaca ekstrim di beberapa wilayah Indonesia. Jadi, ada beberapa penyebab atau faktor dinamika atmosfer yang berdampak pada peningkatan potensi cuaca ekstrim. Di antaranya yang pertama adalah Madden-Julian Oscillation atau MJO yang merupakan fenomena pergerakan sistem konvektivitas yang dianggap berhubungan dengan peningkatan pertumbuhan awan hujan. MJO bergerak dari arah barat ke timur. Yang kedua yaitu gelombang Rossby ekuatorial yang merupakan fenomena gelombang atmosfer yang memiliki pergerakan dari arah timur ke barat melewati wilayah Indonesia. Yang ketiga yaitu siklon tropis Roja. Saat ini masih berada di sekitar selatan Pulau Sumba dengan pergerakan ke arah barat-barat daya menjauhi wilayah Indonesia dengan belokan dan perlambatan angin yang bisa mengakibatkan pertumbuhan awan hujan serta labilitas udara lokal yang masih signifikan. Nah, itu beberapa penyebab yang dapat saya jelaskan mengenai cuaca ekstrim. Untuk wilayah yang terdampak, apa ada yang ingin menjelaskannya? Silahkan. Izinkan saya melanjutkan pembahasan mengenai wilayah mengalami cuaca ekstrim. Menurut BMKG pada tanggal 28 April 2021, ada 19 kawasan yang perlu diwaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi, yaitu Aceh, Bengkulu, DKI Jakarta, Gorontalo, Jambi, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Maluku, NTB, Papua, Papua Barat, Sulawesi Barat,
Sulawesi Tengah, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan beberapa wilayah lainnya yang terdampak cuaca ekstrim. Baik, terima kasih atas penjelasannya Yusnia dan Nadia. Sekarang kita akan membahas pertanyaan yang terakhir, yaitu mengenai dampak cuaca ekstrim yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Bisakah ada yang bantu menjawab? Silakan teman-teman. Saya akan mencoba menjelaskan sedikit mengenai pertanyaan tersebut. Jadi dampaknya adalah semakin meningkatnya kejadian bencana hidrometeorologi di beberapa wilayah Indonesia seperti longsor di Brebes, banjir di Bandung, Cirebon, Jombang, dan Bojonegoro, serta angin kencang di Sidoarjo dalam beberapa hari terakhir dipicu oleh kondisi atmosfer yang sangat labil di wilayah Indonesia. Itu sedikit penjelasan dari saya. Jika ada yang ingin menambahkannya, silakan. Izin saya menambahkan penjelasannya. Menurut yang pernah saya baca, kondisi tersebut dipicu oleh beragam fenomena, dari adanya pola angin baratan yang cukup kuat dan didukung adanya pola daerah pertemuan angin atau konvergensi, hingga dipicu oleh skala atmosfer, skala lokal, maupun skala yang lebih luas di sekitar lokasi bencana, serta kondisi uap air dan kelembapan udara yang cukup tinggi. Kurang lebih seperti itu penjelasannya. Ternyata banyak juga ya dampak yang terjadi, dan kalau boleh saya menambahkan, pemanasan global saya tahu juga termasuk dari dampak tersebut. Oke, teman-teman, tidak terasa sudah cukup lama kita saling menjelaskan mengenai materi ini dan sudah sampai di akhir pembicaraan. Tetapi sebelum itu, saya akan memberikan kesimpulan mengenai materi pengaruh iklim dan cuaca ekstrim di Indonesia. Perubahan iklim adalah perubahan yang terjadi secara signifikan mengenai pola cuaca, sedangkan cuaca ekstrim adalah suatu kondisi di mana salah satu atau beberapa indikator cuaca mengalami perubahan ekstrim, misalnya perubahan ekstrim curah hujan. Ada 4 faktor bagaimana curah hujan bisa terjadi, yaitu fenomena La Nina, faktor regional, faktor lokal, dan faktor dinamika atmosfer. Kemudian terdapat 3 penyebab terjadinya cuaca ekstrim, yaitu 1. MJO, yang kedua gelombang Rossby ekuatorial, dan yang ketiga siklon tropis Seroja. Kemudian ada 19 wilayah yang mengalami cuaca ekstrim, diantaranya Aceh, Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada dampak dari cuaca ekstrim, yaitu semakin meningkatnya kejadian bencana hidrometeorologi seperti longsor, banjir, dan angin kencang. Lalu ada pemanasan global yang juga termasuk dampak tersebut. Itu saja kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Saya harap teman-teman dengan adanya pembahasan di podcast ini bisa memperdalam atau menambah wawasan mengenai materi yang kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam penjelasan materi. Kami pamit. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.